Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan Selamat Paskah. Kita baru saja beberapa hari yang lalu merayakan Paskah setelah sebelumnya kita Jumat Agung menghayati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Dan kini kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita melanjutkan perenungan kita terhadap kitab Pengkhotbah. Kali ini pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Yang memberikan pengajaran tentang seorang muda yang miskin dan kemudian menjadi raja. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 13 tertulis, "Lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja yang tua tetapi bodoh, yang tak mau lagi diperingatkan." Ayat ini mempertentangkan, di satu sisi ada orang muda yang miskin tetapi berhikmat, lalu di sisi yang lain ada seorang tua yang menjadi raja dan kemudian dikatakan bodoh karena tidak mau lagi diperingatkan. Tentu saja ini adalah sebuah pertentangan yang ekstrim. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa ada kok raja tua yang bijaksana. Juga ada orang muda tapi bodoh. Ya, dan namanya juga sebuah perumpamaan atau peribahasa yang mempertentangkan sesuatu, maka contoh yang disampaikan kitab Pengkhotbah begitu ekstrim ya, berbeda, bertentangan. Orang muda yang miskin ini dikatakan berhikmat. Lalu kemudian bahkan di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Orang muda itu bukan hanya dia miskin, tapi juga adalah seorang narapidana. Tanpa kitab Pengkhotbah memberikan sebuah latar belakang apa sebabnya orang muda ini dipenjara. Apakah karena memang perbuatannya atau karena sebuah tudingan yang salah kepadanya. Namun yang pasti bahwa orang muda ini keluar dari penjara dan bahkan kemudian bisa menggantikan sang raja yang berkuasa saat itu, raja yang bodoh. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, bagi saya hal ini mengingatkan tentang dua buah kisah di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah tentang kisah Yusuf ketika ia kemudian menjadi seorang penguasa di Mesir. Yusuf yang datang ke Mesir sebagai seorang budak, lalu dipenjara, tidak punya apa-apa, tetapi dia punya hikmat, punya talenta yang Tuhan berikan untuk menafsirkan mimpi sehingga akhirnya bisa menjadi orang kepercayaan di Mesir. Lalu kisah kedua yang saya ingat adalah tentang Daniel. Yaitu tentang Daniel yang dibawa ke Babel untuk menjadi orang tahanan. Namun Daniel adalah orang yang punya hikmat dari Tuhan. Karena itu kemudian Daniel bahkan menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Raja Darius dan Kores di Babel. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah ini menggemakan apa yang ada dari dalam kitab Pengkhotbah. Bahwa ada seorang muda yang berasal dari penjara, yang miskin tetapi kemudian bisa tampil menjadi seorang penguasa. Lalu apa yang kemudian terjadi dengan orang muda yang ada dalam kitab Pengkhotbah ini? Orang muda itu dikatakan bahwa kemudian banyak pengikutnya. Dalam ayat 15 Pengkhotbah katakan, "Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama orang muda itu yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya." Ada banyak pengikutnya, ada banyak orang yang kemudian menjadi rakyat yang mempercayai sang raja itu, dan itu yang dilihat oleh Pengkhotbah. Tetapi juga bukan hanya
pengkhotbah menceritakan tentang orang muda ini yang menjadi orang yang hebat. Selanjutnya, kitab pengkhotbah mengatakan di ayatnya yang ke-16 bahwa ada orang yang tidak menyukai orang muda ini. Lalu kemudian diberikan sebuah kesimpulan oleh kitab pengkhotbah. Sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang mau kita pelajari di malam hari ini dari pengkhotbah 4 ayat 13 sampai 16? Kita mau belajar dan menghayati kembali bahwa kekuasaan, kekayaan, dan bahkan usia tidak ada yang abadi, akan berakhir. Bahwa kita kembali diperhadapkan pada kenyataan bahwa hidup itu berputar. Namun, ada satu hal yang patut juga kita renungkan, sebuah kata kunci dari ayat 13 ketika berbicara tentang raja yang bodoh itu. Kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dikatakan di dalam ayat 13 dia tak mau lagi diperingatkan. Rajanya nggak mau dapet masukan gitu ya dari orang-orang. Artinya sang raja itu menjadi bodoh karena dia tak mau lagi belajar, tak mau lagi berproses di dalam hidupnya bersama Tuhan, tak mau mendapatkan satu kritikan atau masukan untuk membuat dia mengevaluasi diri. Hidupnya berhenti pada kekuasaan yang sudah ia miliki tanpa mencoba untuk memiliki pertumbuhan yang baik. Nah, karena itu ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, bersyukurlah ketika kita dapat memperoleh peringatan-peringatan, baik peringatan dari firman Tuhan, dari orang-orang lain dalam bentuk mungkin teguran bahkan kritikan, hal-hal yang membuat kita bisa belajar hal yang baru, membuat kita bisa bertumbuh, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena dengan hal itu kita menjadi orang yang bisa lebih berhikmat daripada kita berhenti dan memuaskan diri dengan apa yang ada. Hidup ini terus berputar, tak ada yang abadi dengan kekuasaan dan kekayaan kita. Karena itu berhikmatlah untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini membawa doa kami. Kami percaya Engkau mendengar ya Tuhan. Dan biarlah kami hidup dalam hikmat dan bijaksana ketika Engkau mengajar kami banyak hal dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk para penguasa, untuk mereka yang menjadi pemimpin, baik di negeri ini, pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin gerejamu, pemimpin negara-negara yang ada di dunia ini. Biarlah mereka menghayati bahwa kekuasaan adalah sementara sebagai kepercayaan yang Engkau berikan. Kami berdoa juga bagi orang-orang kaya, mereka yang memiliki harta duniawi yang berlimpah. Ya Tuhan, biarlah mereka juga punya hikmat dan kebijaksanaan untuk hidup. Bukan hanya menikmati apa yang ada, tetapi juga menjadi berkat di dalam kelimpahan yang mereka punya. Kami berdoa ya Tuhan buat mereka yang hidup dalam usia yang panjang. Biarlah Engkau yang menyertai dan juga menuntun. Dan jadikan setiap mereka yang berusia panjang sebagai kesaksian dan berkat bagi generasi-generasi muda. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan dimanapun berada. Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang baik. Kami berdoa juga biarlah setiap umat-Mu yang telah memperoleh kekuatan, kiranya juga dapat
menguatkan orang-orang lain yang mereka jumpai dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami di dalam cuaca yang saat ini berganti antara panas dan hujan dengan begitu cepat. Biar kami juga bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk suasana musim liburan panjang yang akan kami jalani bersama di Indonesia, khususnya juga di Jakarta. Biarlah kiranya seluruh suasana dapat berjalan dengan aman, dengan baik. Mereka yang bepergian juga memperoleh perlindungan dari Tuhan, baik mereka yang akan berjumpa dengan keluarga di kampung halaman maupun juga menikmati masa-masa liburan. Biar Tuhan berkati sertai setiap orang-orang yang bekerja di dalam bidang-bidang transportasi maupun juga lalu lintas, agar mereka punya kekuatan, tenaga, dan juga hikmat yang cukup untuk menjalankan tugas mereka di masa-masa ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami juga sebagai bangsa dan negara. Kiranya Engkau terus menuntun kami dalam berbagai proses yang kami jalankan pasca pemilu. Dan biarlah kiranya juga di dalam semua tahap-tahap yang dijalankan menghasilkan sebuah kehidupan yang menguatkan kami sebagai bangsa yang berdemokrasi, hidup dalam kerukunan dan juga keadilan bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga membawa dalam doa ini ya Tuhan, mengingat untuk kedukaan dari keluarga Oma Haryani yang telah berpulang dan kemarin dikremasikan. Biar akhirnya Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi Ibu Eni Vimala Dewi bersama dengan seluruh keluarganya, agar ada banyak hal yang juga mendatangkan kiranya pengharapan dalam Tuhan. Kami membawa doa kami ya Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.